semuanya. Jawaban Owen tutup dulu yang berhubungan Oke. Sekarang Sereri mau kasih kalian sedikit info dulu. Kemarin kita bahas mengenai Mario Dandi. Sereri sudah cerita juga kalau papanya Mario Dandi punya ruko yang sangat bagus, Billy Coffee ya, misalnya. Billy Coffee yang ada di samping Domino's, yang bekas Handphone Express hancur kan. Di sebelah kirinya tuh ruko-ruko percis di samping Domino's dia. Kalau kamu tahu Guardian dan seterusnya di tengah-tengah ada Domino's, itu salah satu ruko yang disita gara-gara kasusnya Mario Dandi itu punya papanya. Nah, sekarang Sereri akan minta kalian masih bicara mengenai kasus Mario Dandi. Sereri sudah diberikan ini, sudah dapat semua. Udah ya, jadi Sereri kita ready nanti sama Syah. Nah, di sini ada 3 kolom. Masing-masing Sereri akan jelaskan kepada kalian sebagai berikut. Jadi nama metodenya step in, step out, step back. Sereri nggak tahu udah pernah belum di kelas ini? Udah ya? Belum? Ini ya? Udah pernah dulu ya? Oke. Jadi kita akan mencoba menelaah lebih dalam dari kasus Mario Dandi. Pertama, step in. Sereri pengen kalian perhatikan baik-baik kasus tersebut. Kalian sudah pegang gawai, jangan megang medsos. Sereri udah minta ya, dan saya yakin kalian punya tanggung jawab yang besar untuk hal itu. Ya, Sereri minta pada bagian step ini masing-masing di antara kalian. Sereri kasih 10 menit untuk mencari fakta dan berikan alasannya. Kira-kira apa yang dia rasakan oleh Dandi dan juga David Ozora, apa yang mereka alami dengan kondisi tersebut, kalian coba untuk tuliskan. Tapi bukan perspektif kalian, tapi perspektifnya Mario Dandi dan perspektifnya si David Ozora. Tuliskan fakta dan alasannya kenapa dia memiliki merasakan marah. Berikan alasannya. Kenapa dia merasa sedih dan sebagainya. Pokoknya perasaan dari seorang Mario Dandi dan dan David Ozora. Kemudian berikan spekulasi apapun itu. Spekulasi sama asumsi beda ya. Kalau asumsi adalah suatu kesimpulan yang kalian ambil dan kesimpulan itu masuk akal dan pasti bisa terjadi. Tapi kalau spekulasi kan spekulan, sesuatu hal yang kamu kira-kira belum tentu itu benar dan belum tentu jadi kenyataan yang benar. Paham ya? Sereri minta kalian berikan fakta mengenai perasaan yang mereka alami, yang mereka rasakan, yang mereka telah lakukan, dan berikan alasannya kenapa mereka punya rasa marah, misalnya ya. Kenapa mereka punya rasa sakit, kenapa mereka punya rasa sedih. Berikan alasannya juga. Dan berikan Sereri 1 asumsi atau spekulasi. Bebas. Boleh asumsi, boleh spekulasi, bicara mengenai kasus Mario Dandi dan David Ozora. Kamu jelas? Setelah kejadian bebas. Pokoknya selama kasus berjalan, sebelum dan sesudah. Oke ya? Sampai sini jelas? Jelas. 10 menit dari sekarang, silakan kerjakan. Ayo. 10 menit. Oke, lanjut ya, sudah 10 menit. Tadi Sereri akan bagi kelompoknya supaya mudah. Tadi Celeste, Luke berempat, Nia, Justin berempat, Timothy kalian bertiga aja. Kemudian yang belakang Selin dengan TV satu kelompok berempat, Ana dengan
sama si Jason Jose ya, sama Jessica. Berdua, Edric sama Syam. Oke, step selanjutnya sehari minta, ini nggak bisa semuanya dilakukan bersama-sama. Sehari minta dari kelompok kecil aja, 3-4 orang biar lebih mudah. Sehari minta, tadi kan kalian bikin tanda pada bagian itu plus. Plus artinya suatu hal yang kamu dapat baru dari teman kamu. Paham maksud Sehari? Jadi kalian nanti rembuk bersama, diskusi bersama, saling bercerita satu dengan yang lain. Kira-kira apa sih hasil kerja kalian, fakta kalian dapat, atau spekulasi atau analisis yang berhubungan dengan asumsi yang kamu dapat. Kemudian share dengan teman kalian. Kalau hal tersebut hal baru, kalian bisa kasih tanda plus di kolom tersebut. Kasih tanda plus, artinya ini kamu dapat info yang baru. Tulis infonya apa. Ya, atau kamu dapat fakta yang baru, asumsi atau spekulasi yang baru. Tulis tanda plus. Kalau nggak muat kalian bisa taruh di belakang. Oke? Jelas seperti ini. Share semuanya ke teman-temannya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan oleh Sehari. Oke? Yuk, kerjakan 10 menit dari sekarang. Yuk. Ada yang plusnya, ada yang berbeda. Karena berbeda spekulasinya. Akses komplikatif. Jadi kayak ingin it's the same right? Itu ada sedikit berlebihan. Kalau ada hal baru boleh ditanda plusin ya. Kalau ada info baru dari temannya. Sama semua. Nggak ada yang berbeda. Ya, tulisnya beda tapi konsepnya sama jadi. Iya. Itu ada yang berbeda. Apa yang berbeda, Ana? Oke, ada yang baru ya? Berarti tadi kasih tanda plusnya. Oke, good. Mental 5 tahun or become 5 to 6. Kemunduran mental 5 tahun. Oh, Ada tanda, ada yang baru yang dapat. Ya. so kita sama Apa? tanpa Ada yang plusnya, ada yang berbeda. Karena berbeda spekulasi. akses komplikatif. Jadi kayak ingin it's the same right? Itu ada sedikit berlebihan. Kalau ada hal baru boleh ditanda plusin ya. Kalau ada info baru dari temannya. Sama semua. Nggak ada yang berbeda. Ya, tulisnya beda tapi konsepnya sama jadi. Iya. Itu ada yang berbeda. Apa yang berbeda, Ana? Oke, ada yang baru ya? Berarti tadi kasih tanda plusnya. Oke, good. Mental 5 tahun or become 5 to 6. Kemunduran mental 5 tahun. Oh, Ada tanda, ada yang baru yang dapat.
kita sama aja, sama. Apa? Kan fakta. What? Yes, got fakta. Kolom kedua, step out. 3 perspektif. Udah berapa perspektif, Ana? 3. 3 ya. 3 perspektif. Gara-gara di videoin jadi salting ya. 1, 2, 3 perspektif. Berarti sama Vivi juga ya. Saya lihat udah berapa perspektif? Baru 2. Mundur. Setelah kamu retrain, ya sama aja ya. Kamu merenungkan lagi setelah kita udah ngelewatin step in, step out. Sekarang kita step back. Apa itu step back? Jadi kita coba merefleksikan diri kita masing-masing dalam diri kalian ya. Inilah buah yang diperlukan dalam berpikir ya. Yang pertama ada 2 hal nih. Yang pertama, Sir Harry minta apa saja hal-hal yang membuat kamu semakin paham dari ketiga perspektif sebelumnya. Jadi Sir Harry pengen tuliskan semua hal yang menurut kamu paling kamu pahami dari kasus tersebut. Oke? Kemudian tulis juga hal-hal yang masih menurut kamu gampang atau kurang kamu pahami dari kasus tersebut. Berapa besar masing-masing? Bebas. Semakin kamu banyak menggali pemikiran kamu akan semakin tahu bagaimana yang kamu pahami dari kasus tersebut dan bagaimana yang tidak kamu pahami dari kasus tersebut. Silakan tulis, refleksikan dalam diri kalian masing-masing untuk kalian mencoba memahami dari step-step yang sebelumnya. Oke? Jadi apa yang paling kamu pahami dari kasus tersebut dan apa yang tidak kamu pahami dari kasus tersebut. Paham ya? Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Oke, sekarang saya mulai dari kelompoknya siapa ya? Tadi Bibi. Bibi di kelompokmu apa saja, Bibi? Yang menjadi bagian dari step in, step out yang kamu dapat maupun yang kamu dapat dari temanmu. Kemudian berikan penjelasannya. Silakan Bibi. Yang step in dulu kan. Step in dulu. Yang dari aku dapatnya Mario Dewi nggak merasa kasihan sama dia, nggak merasa sekali. Kenapa? Nggak merasa kasihan? Nggak merasa kasihan. Oh, nggak merasa kasihan. Kenapa nggak merasa kasihan? Soalnya, Kak, Ya, rasanya kenapa dia tidak kasihan? soalnya dia nggak nyadar pasti orang tuh dari kayak lantai. Oh, jadi dia karena emosinya dia, jadi dia merasa ya udah gak ada rasa imbalan, kasihan ya. Karena dia Nggak nyadar itu. nggak nyadar. Karena dia emosi itu. Karena dia emosi itu ya. Jadi membuat dia tidak sadar bahwa apa yang telah dilakukan itu berbahaya buat seorang. Siapa tadi? David Mazura. Oke, ada lagi? Terus dari kelompok. Dari kelompok boleh. Dari kelompok Mario Dewi makin marah karena diprovokasi kurung dikomporin oleh temannya. Oke, sama si Sana ya? Sana atau bacanya Sam juga? Shane. Shane, atau Shane ya? Oke, dia makin marah karena dikompor-komporin ternyata sama si Shane. Karena si Mario Dandi dikompor-komporin oleh Shane, gitu ya intinya. Oke, ada yang berbeda nggak, Clarissa? Untuk step in? Sama ya? Untuk David Ozora, Boleh. David Ozora bakal kesulitan untuk berkomunikasi karena efek yang didapetin di otak. Oh. Ada masalah kesehatan ya?
dari penganiayaan yang diterima dia dari Mario Dandi. Oke. Siapa? Luke, coba Luke. Silakan Luke. Ada Luke selain yang ada di sini Luke. Dari Mario nya kan? Boleh. Dari Davidnya aja boleh. Dia senang karena Mario dapat konsekuensi. Senang karena Mario dapat konsekuensi. Oh, Ya, benar. dia dapat konsekuensi yang berat. Maksudnya dapat hukuman yang berat ya? Ya, ya. 12 tahun bui kan? Oke. Next, sekarang ke step out. Oke. Kurang lebih hampir sama ya. Step out sekarang boleh dari keluarga Mario, keluarga David dan aparat hukum. Siapa nih yang mau? Coba Matthew. Matthew. Dari perspektif Mario dulu. Apa Ben? Orang tua Mario marah kenapa? Reputasi dan keuangan dan finansial keluarga hancur. Keluarga hancur ya. Oke, hancur. Bagaimana dari perspektif keluarga David? Sedih? Karena anaknya jadi korban dan juga pergaulannya tidak baik ya. Oke. Tidak baik. Oke, yang terakhir dari sudut pandang aparat hakim. Oke, Mario dinyatakan bersalah. Agnes diberikan keringanan. Kenapa Agnes diberikan keringanan? Karena dia di bawah umur. Oke. Shana atau Shane di hukum penjara juga. Oke, akhirnya papanya Mario kena korupsi. Oke, good. Nanti udah ke sini. Ada yang berbeda? Celeste, apa yang berbeda Celeste? Hampir sama ya. Oke, terakhir kalau gitu. Stephen, apa yang kamu ketahui dari kisah ini Celeste? Secara keseluruhan, apa yang kamu ketahui? Apa yang paling kamu pahami? Orang kaya yang seperti Mario Orang kaya seperti Mario merasa tidak takut ya, merasa hebat, merasa tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Kenapa tidak takut? Hah? Nah, dia tidak berhenti, jadi dia merasa aman-aman saja gitu ya. Karena dia punya power gitu perasaan. Ternyata akhirnya terbuka malah justru ya. Oke, next. Apa yang kamu kurang pahami pada dalam bentuk pertanyaan? Mengapa David malah nurut dengan perkataan Mario yang kayak push up gitu? Mengapa David nurut dengan perkataan Mario? Oh, mengapa David mau mengikuti ke perintahnya Mario untuk melakukan push up? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan tersebut? Kenapa? Kira-kira? Kenapa kayak mereka mau beli? Kenapa mereka mau ketemuan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa disuruh push up mau? Karena dia takut menurut saudari ya. Kondisinya kan dia sendiri kan. Tapi kenapa ada lari aja? Lah, udah ada di. Dia karena dia di apa namanya ditahan bener nggak? Ditahan sama 3 orang lah. Maksudnya dia udah dikepung gitu. Jadi dia ketakutan, makanya dia mau. Kemudian satu lagi apa tadi pertanyaannya? Udah, itu aja. Oke, saudari mau nanya, yang paling tidak dipahami oleh seorang Mia apa? Apakah Mario Dandi punya gangguan mental atau gangguan jiwa? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau dia punya gangguan jiwa, apakah bisa Ya, pasti bunuh. dibawa dalam persidangan?
Enggak. Oh, masih di. Orang kalau punya gangguan jiwa nggak bisa masuk dalam persidangan. Tapi bisa jadi dia apa dia? Kenapa dia sampai segitunya? Dia merasa dirinya hebat, tidak akan tersita lawan hukum. Betul kata sekali. Ya, hebat. Oke, sampai sini jelas. Selesaikan kurang lebih minggu depan saya akan kasih rubriknya juga. Jadi apa yang kita pelajari dari saat ini? Klik. Kamu kalau jadi manusia harus apa, Klik? Kalau dari cerita Mario Dandi, karena ini udah bagian dari akhir kita bicara mengenai kasus Mario Dandi. Sebagai manusia kamu harus bagaimana? Pelajaran yang kamu dapat dari Mario Dandi. Oke, karena masalah sepele doang akhirnya malah bisa melukai bahkan membuat nyawa orang terancam. Apalagi masih pacaran lagi ya kan? Pacaran lagi. Ya ingat baik-baik ya, jangan kalian pacaran sampai segitunya juga tuh. Ada yang sudah pacaran di sini? Jelas sih udah. Jangan sampai itu ya, belum jadi suami istri udah kayak gitu. Ya. Oke, betul kata Klik. Masa DM-an pacar aja sampai segitunya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya dong. Oke, jangan lupa ini kita sudah ya.